Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Mari kita gunakan waktu yang indah ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Saat yang berharga ini kami mau gunakan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memaknai setiap firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Persekutuan dengan Tuhan membawa kegembiraan. Ayat inti Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan membentuk suatu percakapan dengan Allah, sebagaimana kita akan berbicara kepada seorang teman. Ia akan beritahukan rahasia-rahasianya kepada kita secara pribadi. Sering akan datang kepada kita suatu perasaan yang manis dan sukacita karena kehadiran Tuhan. Acap kali hati kita akan menyala di dalam, sementara Ia datang dekat untuk berhubungan dengan kita sebagaimana dilakukannya dengan Henokh. Bila mana ini yang sesungguhnya menjadi pengalaman umat Tuhan, dalam hidupnya akan terlihat kesederhanaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan merasa diri rendah, yang menunjukkan kepada semua orang dengan siapa ia bergaul, bahwa ia pernah bersama Kristus dan telah belajar dari Dia. Bagi orang yang memiliki hal-hal ini, agama yang dari Kristus akan menyatakan dirinya sebagai sesuatu yang menghidupkan, prinsip yang meresap, bekerja dan berkerohanian yang teguh. Akan nyata kesegaran dan kuasa serta kegembiraan dari kemudaan yang langgeng. Hati yang menerima firman Allah tidak seperti kolam air yang menguap, bukan seperti tangki air yang pecah yang membocorkan harta yang di dalamnya. Ia adalah ibarat sungai dari gunung yang memperoleh sumbernya dari mata air yang tiada habis-habisnya, di mana airnya yang sejuk dan hening mengalir dari batu ke batu, menyegarkan orang yang lelah dan dahaga, serta orang yang mempunyai beban yang berat. Pengalaman ini memberikan setiap guru kebenaran syarat yang akan menjadikan dia seorang wakil Kristus. Roh pengajaran Kristus akan memberikan suatu tenaga dan petunjuk kepada perhubungannya dan kepada doanya. Kesaksiannya mengenai Kristus tidak merupakan kesaksian yang sempit dan mati. Pendeta tidak akan mengkhotbahkan seri pelajaran yang sama berulang-ulang. Pikirannya akan terbuka kepada penerangan terus-menerus dari Roh Kudus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh ucapan syukur oleh karena penjagaan perlindungan-Mu yang nyata bagi kami. Kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Bila kami semua akan jadi umat-umat Tuhan yang bertumbuh dan berbuah, menghasilkan hal yang indah untuk kerajaan sorga. Kami siap melakukan aktivitas kami hari ini. Kiranya pertolongan-Mu akan jadi bagian kami. Engkau akan pegang tangan kami dan bawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Apabila umat-umat Tuhan sedang bergumul, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan berikan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Karena kami percaya dengan Tuhan, jalan keluar terbentang bagi kami. Kami datang serahkan kehidupan kami dan semua rencana-rencana kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.